Halo guys, selamat datang di Lezat. Kali ini gue akan mengerjakan soal piutang dagang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Di sini diminta 4 soal guys ya. Ada daftar di sini juga kita sebelumnya lihat dulu piutang usaha 800 juta, PPTT, penyisian piutang tagih 5 juta, penjualan 1.350 juta. Langsung saja ke soalnya. Soal pertama diminta buatlah daftar umur piutang. Oke, yang seperti ini. Langsung saja kita bikin daftar umur piutangnya itu yang terdiri dari pertama tuh nama tuh yang terdiri dari sini gua malas bikin toko sama UD-nya, terus tanggal transaksinya tanpa tahunnya guys ya, karena apa, karena malas juga. Nah, terus diminta untuk 31 Desember, berarti kita menghitung lamanya piutang itu terjadi dengan cara 31 Desember dikurang tanggal transaksinya guys. Nih tanggal transaksinya ya. Sebagai contoh yang mudah, kalian lihat saja yang kata tanggal transaksi yang ini nih. 26 Desember ke 31 Desember tuh hanya 5 hari, ya itu sederhananya. Kalau yang kata ini di atas tuh kalian hitung manual guys. Itu hitung manual, ada sih caranya guys ya. Tapi ya begitulah, ini pakai Excel tinggal 31 Desember tinggal dikurang 19 September, dapatkan hasil 103 gitu guys kalau pakai Excel. Easy bos. Terus di daftar umur bidang tuh kita harus kelompok-kelompokkan guys sesuai kelompok umurnya. Di sini ada 4 kelompok dari tanggal 130, 160 sampai lebih dari 90 hari. Misalnya guys, yang kata lamanya 103 kalian masukin ke lebih dari 90. Yang lamanya 80 kalian masukin ke yang kata kelompok 3. Yang lamanya 35 kalian masukin ke kelompok 2. Oke gitu guys. Terus kalian jumlahin yang ini 60 juta, terus 50 juta pindah ke kanan. Terus yang kata vertikal, yang kata sesuai umur, ini yang kata ini penjumlahan sesuai ini guys ya, nama pelanggan. Terus ini penjumlahan sesuai umur piutangnya guys. Kalian jumlahin saldo yang kata dari kelompok umur sama saldo yang kata dari pelanggan harus sama. Itu 800 juta harus sama juga dengan yang di soal. Terus presentasinya masukin yang kelompok 1 tuh 1%, kelompok 2 tuh 2%, kelompok 3 3%, dan kelompok 4 5%. Kalikan saja saldo dikalikan persentase, didapatkan ini guys. Dikalikan ini, terus kalian jumlah guys, dari 4 kelompok itu didapatkan 17.860.000. Itu adalah saldo penyisian piutang tak tertagihnya. Terus diminta B, buatlah jurnal penyesuaian PPTT tanggal 31 Desember 2022. Perlu kalian ingat, ini 17.860 tuh PPTT akhirnya guys. Kalian lihat dulu di soalnya, ada nggak PPTT periode sebelumnya? Ternyata di sini ada guys, sebesar 5 juta di kredit. Nah, karena AJP tuh kita cari yang kata disesuaikan guys, disesuaikan ya. Berarti kita cari selisihnya guys. PPTT menurut daftar piutang 17.860.000. Terus PPTT menurut neraca yang tadi 5 juta di kredit. Karena di kredit kita kurang guys. 17.860.000 dikurang 5 juta didapatkan 12.860.000. Ini berarti buat AJP-nya guys. BPTT 12.860, BPTT 12 juta pada Astagfirullahaladzim. AJP tuh BPTT pada PPTT. BPTT itu beban piutang tak tertagih guys. Ini guys kalau gue mau tulis ya, beban piutang tak tertagih. Tuh kalau mau tulis tapi males ah. Oke. Nah, ada yang nanya, ini kan saldonya di kredit bang. Iya di kredit. Terus kan ini juga di kredit bang. Nah, kredit kok temu kredit kok dikurang. Nah, kenapa dikurang? Karena tuh AJP tuh kita harus nyari selisihnya guys. Nih, biar lebih jelasnya kalian lihat ini guys. Nih, ini PPTT itunya guys ya. Apa sih? Bukan, jurnalnya guys, jurnal. Nih, di sini sebelah kiri tuh ada debit, sebelah kanan tuh ada kredit. Saldonya kan di kredit ya guys ya, 5 juta benar. Nah, penyesuaiannya tuh selisih dari ini 12.860.000. Didapatkan kredit, kita temu kredit 17.860.000. Nah, sama kan? Saldo yang disesuaikan tuh harus sama dengan saldo yang kata di daftar piutang 17.080, 17.080. Nah, coba kalian taruh di sini bukan 12 juta guys. Coba kalian taruh sini 17 juta ya. Misalnya ditambah ya, kalian di sini ditambah guys. Misalnya kalau kalian tambah. Nah, kalau kalian tambah
saldo yang disesuaikan tuh 20.860.000, beda guys sama saldo yang disesuaikan yang di daftar umur piutang. Jadi kalau saldo sebelumnya di kredit, berarti itu harus ada pengurangan biar sama saldo yang ini sama daftar umur piutang. Semoga kalian ngerti. Terus yang kedua guys, belum ya guys, masih yang soal satu, buatlah laporan posisi keuangan sebagian. Oke, sebagian aja kita tulis. Piutang dagangnya 800 juta guys yang di sini. Terus PPTT-nya yang mana yang kata setelah disesuaikan 17.860.000 atau kalian lihat di sini sama aja. Tinggal dikurang guys, piutang dagang dikurang PPTT didapatkan piutang bersih 782.140 juta. Soal kedua. Ini cuman PPTT-nya tuh diubah guys jadi di debit sebesar 10 juta. Nah, lumayan nih. Tadi kan kredit guys 5 juta, sekarang di debit 10 juta. Nah, karena di debit kita tambah guys. Kita tambah. Ih, ini berarti ngapa nurun begini guys? Aduh. Nih, PPTT menurut daftar piutang 17.860.000. Terus PPTT menurut neraca adalah 10 juta di debit. Kita tambah guys. Nah, AJP-nya jadi BPTT pada PPTT 20.860.000. Nih. Oke, kita buka dulu guys penjelasannya ya. Saldo di debit dan kredit. Saldo awal itu di debit guys ya. Mana nih? Saldo awalnya tuh di debit 10 juta. Taruh debit. Saldo yang disesuaikan adalah 27.860.000. Nah, kredit ketemu debit selisih guys, berarti 27.860 dikurangi 10 juta didapatkan 17.860.000. Saldonya tuh harus sama juga dengan saldo yang kata di daftar umur piutang. Pokoknya gitu guys. Kalau saldo sebelumnya kredit tuh kita cari selisih sebagai pengurang. Kalau saldo sebelumnya di debit kita tambah guys. Oke? Terus ini juga sama guys, laporan keuangan sebagian itu hasilnya sama. Terus yang A itu menggunakan saldo penjualan. Perusahaan mengestimasi 3% dari jumlah penjualan tidak dapat ditagih. Penjualannya berapa guys? Kita lihat di atas ya. Woi, ke atas lagi nih. Ini ngapa ke atas, Cok? Sebesar penjualannya 1.350 juta. Oke. Kita kali ini ada nongol lagi, Cok. Presentasinya tuh 3% dikalikan kalau penjualan tuh 1.350.000 dapatkan PPTT-nya tuh 40.500. Terus udah yang B tuh bikin laporan posisi keuangan gampang. Berarti piutang dagang dikurangi PPTT. Didapatkan piutang bersih 759.500.000 rupiah. Oke, clear. Kita soal keempat guys. Jika nih, ini gua agak bingung sih nih. Ini kan kita menggunakan UDML ya guys ya. Sedangkan UDML sini guys, lihatin guys. UDML sini tuh 14 November guys tanggal transaksinya. Tapi ditulis di sini tuh 29 November, beda kan? Jadi gua yang kata yang ini guys, gua lupakan saja itu masa lalu guys. Yang ini 14 November. Jadi gua makainya tuh tanggal yang kata 29 Desember 2022 gitu. Nomor 4, jika pada 29 Desember 2022 perusahaan menerima wesel tagih berbunga 5% jangka waktu 90 hari senilai 124 juta untuk penggantian piutang dagang UDML akan jatuh tempo. Maka hitunglah tanggal dan nilai jatuh tempo wesel UDML tersebut. Oke, kita kerjakan. Kita tulis dulu ya, ketahui tanggal wesel tagihnya 29 Desember, terus bunganya 5%, jatuh temponya 90 hari, nilai wesel tagihnya 124 juta sekian. Yang A, tanggal jatuh temponya tuh ini 90 hari guys, berarti berapa tanggal berapa? 29 Desember, setelah 90 hari didapatkan tuh 29 Maret. Nah, terus kita hitung lagi guys untuk kalau piutang wesel tuh pasti ada bunga wesel guys. Nah, cara menghitung bunga wesel adalah nilai pokok yang ini guys ya, nilai wesel tagihnya. Nilai pokok dikali bunga wesel dikali periode. Nilai pokoknya itu adalah 124 juta dikali bunga wesel itu adalah 5%, dikalikan periodenya. Di sini kan 90 guys ya. Berarti periodenya dikarenakan memakai hari berarti per 360 Jikalau jatuh temponya menggunakan 3 bulan berarti 3/12. Kalau 5 bulan 5/12. Ini memakai hari berarti 90 per 360. Ini guys, 50 per 360. Didapatkan bunga wesel adalah
1.550.000. Nah, ini bunga wesel ini bersifat menambah, guys. Jadi nilai wesel tagih yang 124 juta ditambah bunga wesel didapatkan 125.550.000. Gua zoom aja ya. Nah, udah didapatkan. Yang B diminta buatlah AJP saat penerimaan, penyesuaian bunga berjalan dan saat jatuh tempo. Saat penerimaan tuh sama aja, guys. Kayak jurnal biasa. Ini kan jurnal itu penggantian piutang dagang ya. Sebelumnya tuh berarti dia adalah piutang pada penjualan. Sebelumnya piutang pada penjualan. Namun pada tanggal 29 Desember 2022 perusahaan UDML tuh membuat wesel, guys, surat wesel promes. Nah, terus di ACC sama PT kita, nama kita PT kita Pazwani ya. Nah, didapatkan berarti pelunasan piutang dagang, tapi dia menambah piutang wesel. Jadi piutang wesel pada piutang dagang. Piutang dagang itu jadi hilang, dihapus. Sebesar sama, guys, pakai yang ini 124 juta. Nah, di sini disuruh penyesuaian bunga berjalan, guys. Penyesuaian tuh kan terjadi di akhir bulan, guys. Berarti tanggal 31 Desember ya. Oke. Nah, sedangkan kita baru menerima wesel tagih itu 29 Desember. Berarti berapa hari? 2 hari. Nih. 2 hari. Apa di bawah, Cok? 2 hari. Berarti sama, guys, kayak ngitung bunga wesel yang ini nih. Sama aja. Yang kata 100 nilai pokoknya 124 juta dikalikan bunganya 5% dikalikan 2 per 360 hari dikalikan lamanya, guys, dikalikan periodenya. Jadi ini buat penyesuaian aja, guys, penyesuaian. Dikalikan 2 per 360. Didapatkan 34.444. Ini berarti jurnalnya piutang bunga pada pendapatan bunga. Ini buat penyesuaian bunga berjalan. Terus saat jatuh temponya, guys. Saat jatuh tempo tanpa membuat jurnal pembalik. Oke. Saat jatuh temponya, guys. Jadi ini anuan gua ngaclok, Cok. Kalau gua benerin lo. Oke, sip. Nah, itu ada gini, guys. Kita hitung dulu yang ininya. Tadi kan saat jurnal pembalik berarti piutang bunganya kita masukin, guys. Piutang bunganya. Berarti kan ada pelunasan, guys. Saat jatuh tempo tuh pelunasan. Berarti pelunasan piutang juga piutang maupun itu piutang wesel atau piutang bunga. Piutang bunga di sini kan 3444 donasi saat jatuh tempo di sini, guys. Di kredit ya. Pelunasan piutang tuh kredit. Pendapatan bunganya, guys, berarti selisih. Pendapatan bunga di sini kan ini 1.550. Nah, dikurangi piutang bunganya, guys, 3444 didapatkan 1.515.556.000. Dan piutang weselnya itu adalah 124 juta. Jadi cash yang diterima adalah piutang bunga ditambah pendapatan bunga ditambah piutang wesel sebesar 124 sebesar 10 juta didapatkan cashnya 125.550. Gitu, guys, kalau tanpa jurnal pembalik. Nah, gimana, Bang, kalau pakai jurnal pembalik? Ini caranya, Cok. Ini agak rumit sih, guys. Bener dah. Gue juga agak puyeng. Nah, kan AJP-nya tuh saat 31 Desember tuh piutang bunga pada pendapatan bunga. Ini tuh 31 Desember. Kalau jurnal pembalik tuh 1 Januari, guys. Biasanya 1 Januari. Cuma dibalik aja, guys. Pendapatan bunga pada piutang bunga. Nah, kalau dibalikan berarti piutang bunganya ini piutang bunga di debit, piutang bunga di kredit hilang. Pendapatan bunga di kredit, pendapatan bunga di debit hilang. Nah, berarti kan udah hilang kan semuanya. Nah, saat jatuh tempo, guys, kita hitungnya cuma kayak biasa, guys. Pendapatan bunganya, guys, yaitu adalah yang kata ini. Nih, didapatkan dari 124 juta dikali bunganya 5% dikali periodenya 90 per 360. 1.550 dan piutang wesel adalah 124 juta. Jadi cash yang terima adalah sama aja 125.550. Perbedaan jurnal aja, guys. Tapi kalau disuruh, guys, gue lebih pilih pakai jurnal pembalik. Jadi lebih simpel, nggak mikir-mikir. Ini agak rumit, serius dah. Mudah-mudahan paham ya, guys ya. Terus yang C, bila mana pada tanggal 9 Februari wesel UDML tersebut didiskontokan ke bank dengan tingkat diskonto sebesar 8%. Hitunglah yang diterima dan AJP-nya. Biasanya tuh gini, diskonto tuh gimana, guys ya? Ini kan sebelumnya kan UDML kan kita diganti, guys, dari piutang dagang ke piutang wesel. Nah, piutang wesel tuh bisa dijual belikan, guys. Nah, jadi piutang wesel tuh kan ini ada jatuh temponya 90 hari. Nah,
Misal aja ini kan jatuh temponya berapa sih, jatuh temponya 29 Maret. Nah, misal saja guys, kita sebelum 29 iya. Misal saja sebelum tanggal 29 Maret kita udah butuh uangnya guys. Misalnya tanggal 1 Maret. Nah, kita butuh uangnya. Nah, gimana caranya? Kita piutang itu harus lunas dulu. Nah, kita nggak bisa nagih kode email karena belum itu tempo. Nah, cara yang lain itu adalah didiskontokan kepada bank. Jadi bank dulu yang kita ditalangi. Jadi piutang wesel kita dibeli oleh bank. Jadi nantinya bank itu bukan nagih, yang nagih pembeli itu bukan kita lagi, yang nagih pembeli itu adalah banknya langsung. Itu. Gua kok jelasin agak bingung anjir. Langsung saja guys ya. Saat jatuh tempo itu 9 Februari ini, terus bunga diskontonya 8%. Oke. Nah, periode diskonto tuh dihitung dari yang kata tanggal diskontonya sampai tanggal jatuh tempo piutang wesela guys. Jadi tanggal jatuh tempo piutang wesela adalah 29 Maret. Jadi 9 Februari sampai 29 Maret tuh dihitung sebanyak 49 hari gitu guys. Coba kalian hitung manual lah. Gini cah, gampang aja cok. Kan 9 Februari tuh Februari sampai tanggal 29 sampai tanggal 29. 29 dikurang 20 nih, 29 dikurang 20. 29 dikurang 9 20. Terus sampai 1 sampai tanggal 29 tuh 29 hari, 20 tambah 29 jadi 49. Periode diskonto itu 49 hari, guys. Nah, diskonto juga ada bunganya, guys. Cara ngitung bunganya adalah nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo itu adalah nilai jatuh tempo yang ini, guys. Nih. Nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo dikali bunga diskonto dikali periode. Nilai jatuh tempo adalah 125 juta 125.550 dikalikan bunga diskontonya adalah 8% dikalikan periode diskontonya adalah 49 per 360 didapatkan 1.367.100. Nah, bunga diskonto ini sebagai pengurang, guys. Iyalah. Masa kalau sebagai penambah piutang kita jadi tambah mulu. Itu ibarat aja, guys, biaya ruginya lah karena kita butuh uang sebelum tanggal jatuh temponya. Jadi itu nilai jatuh tempo diskontonya itu adalah 125.550 dikurangi bunga diskontonya adalah 1.367.100 didapatkan 124.182.900. Terus yang diterima adalah wesel diskontonya sama guys, 124 juta. Nah, pendapatan bunga itu selisih dari yang nilai yaitu tempo dikurangi wesel diskonto 182.900. Nah, pendapatan bunganya ini beda guys. Lihat guys, pendapatan bunga di sini kan berapa nih? Pendapatan bunga di sini kan 1.550. Tetapi kalau didiskontokan sebesar 182.900. Jadi kayak ada kerugian sedikit lah. Karena kan kita butuh uang secepatnya gitu. Nih, kerugian di sini guys, itu bukan kerugian itu ya, soalnya nilainya tuh masih di atas piutang kita 124 juta. Tapi bisa saja kalau dia butuhnya tuh cepet-cepet terus bunga diskontonya tuh lebih besar, bisa 15%. Nah, ini bisa aja bukan pendapatan bunga lagi, bisa aja beban bunga. Nah, kerugian di sini itu guys sama saja keuntungan di pihak bank. Dah gitu dah. Jadi kas yang diterima adalah wesel diskonto ditambah pendapatan bunga 182.900. Terus AJP-nya. Nah, ini adalah ayat jurnal pendiskontoan. Nah, ini kan yang kas yang diterima adalah kas wesel diskonto pendapatan bunga. Nah, ini belum ada pelunasan piutangnya, guys. AJP itu adalah cuman kayak penyesuaian aja. Jadi wesel diskonto di kredit, jadi disesuaikannya di debit, terus piutang wesel di sini nih, piutang wesel di awal-awal yang kita jurnal mana di awal-awal nih, piutang wesel pada piutang ini kan belum ada pelunasan nih. Masih ngambang kan? Jadi disesuaikan wesel diskonto pada piutang wesel. Jadi sama-sama hilang, wesel diskonto hilang, piutang wesel di kredit sama di debit. Di debit kan hilang, gua jelasin agak jelas banget, cok. Mana sih Idih. Nih. Piutang wesel debit 124 juta, terus piutang wesel kredit 124 juta, habis dah lunas. Itu maksudnya. Dah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian ngerti. Bye.